Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Wayu Sulistiani, NPM 1955202020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang malware dan virus komputer dengan mata kuliah jaringan komputer. Jaringan komputer dan paralel. Yang pertama, di sini ada malware. Malware itu sebutan untuk perangkat lunak atau software berbahaya. Malware adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Serta malware merupakan perangkat lunak yang bekerja dengan memasuki komputer tanpa perizinan serta dapat menyebabkan kerusakan pada sistem, server, dan jaringan komputer. Malware merupakan gabungan dari kata malicious yang berarti jahat atau bahaya dan software yang berarti perangkat lunak. Lebih buruk lagi, malware dapat melakukan pencurian data dan informasi yang disimpan dalam komputer serta menjadi pintu belakang masuknya hacker. Nah, malware kadang digunakan untuk atau objeknya itu situs pemerintah atau perusahaan yang menjaga datanya untuk juga mengganggu operasi mereka secara umum. Selanjutnya ada worm. Worm merupakan jenis malware yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya sehingga dapat dengan mudah menyebar pada sistem komputer. Jenis malware ini masuk melalui jaringan internet, aplikasi ilegal, atau dokumen mencurigakan yang dikirim melalui email. Lain halnya dengan virus atau malware, worm dapat aktif sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga. Hal ini disebabkan worm dengan mudah dapat berpindah dari satu komputer ke komputer lain tanpa dapat dicegah. Salah satu jenis malware ini secara otomatis menyebarkan dirinya ke komputer lain tanpa bantuan atau bahkan tanpa dapat dicegah oleh para pemilik komputer. Yang ketiga ada virus. Virus adalah istilah yang sering digunakan masyarakat saat komputer tidak dapat diakses atau ada data yang hilang di dalam komputer. Salah satu jenis malware yang bertujuan untuk menginfeksi komputer namun membutuhkan intervensi pihak ketiga, umumnya kita manusia, adalah virus. Supaya manusia mau menjalankan dirinya, virus memalsukan diri sebagai program seperti dokumen, gambar, atau folder yang jika diklik akan menjalankan virus. Nah, virus ini biasanya ada disembunyikan di dalam program lain yang tadi disebutkan seperti dokumen, gambar, atau folder. Lalu dapat menghasilkan salinan dirinya sendiri dan memasukkan ke dalam program lalu melakukan tindakan berbahaya, misalkan mencuri data atau menghancurkan data. Yang keempat ada Trojan Horse, merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk merusak. Istilah ini berasal dari kisah Yunani kuno mengenai kuda Troya yang digunakan untuk menyerbu kota Troya secara diam-diam. Malware yang bekerja dengan melakukan penyamaran sebagai sebuah aplikasi yang tidak berbahaya sehingga meyakinkan pengguna untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut. Ketika aplikasi diunduh dan mulai digunakan, Trojan akan secara otomatis menyebar dan melihat seluruh aktivitas komputer. Selain itu, malware ini akan mencuri informasi dan data pribadi Anda. Trojan biasanya berpura-pura menjadi perangkat lunak lain. Trojan Horse muncul seperti software biasa dan meminta izin akses ke perangkat. Trojan ini biasanya digunakan untuk mengambil data-data penting si korbannya atau pemilik komputer. Perangkat lunak, antivirus, dan anti malware.
Program anti-malware dapat melawan malware dengan dua cara. Yang pertama, mereka dapat memberikan perlindungan waktu nyata terhadap pemasangan perangkat lunak malware di komputer. Jenis perlindungan malware ini bekerja dengan cara yang sama seperti antivirus, di mana perangkat lunak anti-malware memindai semua jaringan yang masuk untuk malware dan memblokir segala ancaman yang datang. Yang kedua, program perangkat lunak anti-malware hanya dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghapus perangkat lunak malware yang telah diinstal ke komputer. Jenis perangkat lunak anti-malware memindai isi registry Windows, berkas sistem operasi, dan program yang diinstal pada komputer, dan akan memberikan daftar ancaman yang ditemukan. Cara mengatasi virus malware di laptop. Yang pertama, pasti harus memiliki backup data, itu sangat penting. Yang kedua, putus jaringan internet. 3, jalankan safe mode, lalu hapus temporary files, scan perangkat dengan anti-malware, Windows Defender, hapus program tidak dikenal, yang terakhir reset browser. Nah, ini cara-cara untuk mengatasi virus malware. Selanjutnya adalah tanda PC atau laptop terserang virus malware. Yang pertama akan muncul pop-up mencurigakan, lalu kerap mengalami redirect. Yang ketiga, sering mendapat notifikasi berbahaya, lalu muncul postingan misterius di media sosial. Selanjutnya ada ancaman. Yang terakhir, tools default tidak berfungsi. Upaya menghindari virus malware, yang pertama, kita harus rutin update sistem operasi. Lalu yang kedua, scan PC atau laptop secara berkala. Yang ketiga, hindari penggunaan WiFi tanpa password. Yang terakhir, sama seperti yang pertama tadi, itu harus punya backup atau rutin membackup file. Nah, itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.